Halo teman-teman, kita ketemu lagi di dalam Intimate Project yang ke-64 Meta Church. Teman-teman, beberapa waktu belakangan ini, Metaverse menjadi sebuah kata yang cukup populer dan dibahas oleh begitu banyak orang. Metaverse berbicara soal berbagai macam platform yang memungkinkan manusia untuk berinteraksi secara online dan ada begitu banyak hampir kemungkinan dan pilihan yang tidak terbatas. Mulai dari berjual beli dengan mata uang digital, menjual NFT, dan sampai gereja pun bahkan sudah mulai masuk ke dalam Metaverse. Rasanya bukan sebuah rahasia lagi kalau kita sekarang rasanya sudah terkoneksi ke sana dan ke sini, bahkan di dalam dunia virtual sekalipun, termasuk di dalam bergereja. Memang sejak dulu juga bahkan ada banyak orang Kristen terutama yang demen untuk pergi dari satu gereja ke gereja yang lain, ke satu tempat ke tempat yang lainnya sesuai dengan yang dia mau. Apalagi teman-teman, sejak pandemi ini dengan begitu mudah kita menyaksikan atau melihat tayangan berbagai macam gereja. Kalau kita nggak suka di minggu ini, minggu depan kita bisa ke gereja lain dan begitu banyak hal yang lain. Bahkan mungkin kita sudah mempraktikkan itu di masa-masa pandemi seperti ini. Teman-teman, di satu sisi itu hal yang baik. Dalam arti kita bisa melihat ada begitu banyak kemungkinan, ada begitu banyak anggota-anggota tubuh Kristus, kerajaan Allah yang tersebar. Dan masing-masing punya ciri khas, keunikan, punya gaya ibadah, berekspresi yang indah pada diri mereka masing-masing. Dan kita bisa melihat ada berbagai macam keragaman tubuh Kristus, gereja, di sepanjang tempat dan di sepanjang waktu. Itulah keindahan yang bisa sekarang kita lihat di dalam era Metaverse yang sekarang ini. Dan kita juga bisa melihat diri kita bersaudara satu sama lain di dalam Kristus. Teman-teman, tapi ada efek samping dalam mentalitas yang seperti ini. Kita sekarang dengan mudah merasa detach, terlepas, dan berada di luar dari komunitas. Kita lebih memilih hal seperti itu. Kita lebih memilih lebih baik dan lebih aman. Kita nggak usah terlalu dekat sama siapa-siapa. Nggak usah dituntut untuk terlibat lebih jauh dalam komunitas. Nggak usah buang-buang waktu untuk pelayanan. Dan nggak usah mendedikasikan diri di dalam kelompok atau gereja dan lain sebagainya. Jadi kita lebih enak jadi jemaat biasa yang terkoneksi sesuka hati, tapi bisa pergi dan datang tanpa ada pengorbanan dan komitmen yang berarti di dalam sebuah komunitas. Dan memang lain halnya kalau komunitas itu mungkin toksik dan menyakiti kita. Tapi sebagian besar dari kita mungkin hanya merasa lebih aman dan nyaman kalau kita tidak usah terlalu terlibat. Yang penting kita berpartisipasi sedikit dengan kita datang dan lain sebagainya. Teman-teman, bahasa yang semacam ini tentu asing di dalam Alkitab. Kalau kita baca memang gereja di Alkitab itu begitu banyak beragam macam dan tempat. Dan Paulus sebagai misionaris berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Mereka punya keindahan dan masalah mereka masing-masing. Tapi satu hal yang nggak pernah hilang, teman-teman, spirit dari mereka adalah walaupun mereka terkoneksi dari satu gereja ke gereja yang lain, mereka saudara. Tapi mereka tidak pernah lupa untuk selalu mendedikasikan diri mereka ke dalam sebuah komunitas di mana mereka berada. Di Kisah Rasul 2 di jemaat mula-mula yang kita sering dengar ceritanya, dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Apa artinya? Mereka mendedikasikan diri mereka kepada satu sama lain. They devote themselves to one another, to each other. Artinya teman-teman semua merasa ini ada part saya dan saya harus mendedikasikan diri saya di gereja lokal, di komunitas di mana Tuhan tempatkan saya sekarang. Tidak boleh ada yang tidak terlibat, tidak boleh ada yang tidak mendedikasikan dirinya. Dan semua bertumbuh ke arah yang sama dan kita membangun ini semua bersama. Bayangkan betapa indahnya dedikasi diri di dalam sebuah komunitas. Dan teman-teman, pandemi ini sudah berjalan 2 tahun. Dan kita semua diajak untuk memikirkan kembali, teman-teman. Apa sebenarnya arti gereja buat kita? Apakah gereja hanya perkumpulan orang-orang yang menyenangkan? Apakah gereja selama ini hanya menjadi tempat kita bahkan membuang-buang waktu? Yang penting kita kelihatan Kristen. Ataukah gereja sudah jadi tempat di mana kita mencurahkan jiwa kita, hati kita, tubuh kita buat Tuhan? Saling mengasihi dan saling berkorban satu sama lain dan Tuhan pakai komunitas ini. Teman-teman, mari kita tanya, are you committed to the church or only committed to just your taste? Apakah kamu berkomitmen kepada Tuhan, kepada gereja? Atau kamu hanya berkomitmen kepada seleramu yang kamu mau, yang kamu pengen?
Kita seringkali mengeluh teman-teman karena gereja mungkin tidak sempurna. Gereja mungkin kurang seru, kurang asik. Saya nggak diperhatikan. Dan saya kurang masuk ke dalam komunitas. Kita punya beragam alasan, punya beragam excuse. Dan memang komunitas Kristen itu dipenuhi dengan kelemahan karena isinya orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya. Tapi pertanyaannya teman-teman, kalau memang itu semua betul, gereja kita kurang asik, gereja kita kurang ini, kurang itu, nggak masuk buat kita. Maka pertanyaan sebaliknya buat kita, apa yang membuat itu tidak bisa? Apakah seringkali kitalah yang memang tidak mau berkomitmen sama sekali kepada gereja? Kitalah yang tidak mau melakukan sesuatu pun di dalam komunitas ini. Teman-teman, Dietrich Bonhoeffer pernah berkata begini, "Those who love their dream of a Christian community more than they love the Christian community itself become the destroyers of that Christian community." Mereka yang mencintai mimpinya terhadap komunitas Kristen lebih daripada komunitas Kristen itu sendiri adalah penghancur dari komunitas Kristen itu sendiri. Teman-teman, baru-baru ini gereja kita GKI Greenfield sudah berulang tahun yang ke-41. Sebuah usia yang tidak lagi muda, tapi sebuah usia yang membuat kita lagi bertanya, kalau ada begitu banyak gereja, kenapa saya tertanam di sini sekarang? Kalau ada begitu banyak realitas dan kita bisa terhubung dengan gereja manapun, kenapa saya ada di GKI Greenfield sekarang? Kenapa saya ada di Korem sekarang? Mari kita tanyakan itu. Kita diajak lagi untuk memikirkan, kalau Tuhan tempatkan saya di sini dan Tuhan berkorban nyawanya bagi gereja, bagi umat percaya, maka apa yang harus saya lakukan? Biarlah kita belajar untuk terhubung dengan begitu banyak gereja di masa pandemi ini. Bahwa gereja beragam, tapi kita tidak melupakan keindahan di mana Tuhan tempatkan kita sekarang di komunitas lokal kita. Biarlah kita punya mentalitas yang dalam, yang mau melihat ke dalam gereja kita, merenungkan, berkorban buat gereja kita, tapi juga melihat keluar berbagai macam gereja, dan itulah keindahan dari gereja. Teman-teman, mari kita mendiskusikan, bertanya beberapa hal di dalam hidup kita. Yang pertama, teman-teman, coba kita tanyakan dan diskusikan. Menurut kamu, mengapa banyak sekali anak-anak muda sekarang sulit untuk tertanam di dalam gereja? Apakah kamu pernah merasakan kesulitan yang sama? Apakah mungkin itu jadi kesulitanmu sekarang? Kira-kira mengapa anak-anak muda sekarang sulit sekali untuk tertanam di gereja? Apa yang seringkali jadi unek-unek, jadi alasan, atau jadi penghalang? Yang kedua, teman-teman, mari kita tanyakan kembali di masa pandemi sudah berjalan 2 tahun. Sebetulnya, apa sih yang kamu harapkan dan rindukan dari sebuah komunitas gereja? Apa sih yang sebetulnya kamu rindukan? Oh, ini loh saya pengen yang terjadi dalam komunitas kita. Tapi juga yang terakhir, kalau kita rindu itu terjadi, maka coba pikirkan secara konkret kontribusi apa yang bisa kamu kerjakan bagi gereja. Kontribusi apa yang bisa kamu kerjakan untuk mendedikasikan dirimu bagi tubuh Kristus. Biarlah Tuhan menolong kita untuk melihat keindahan gereja, tapi sekaligus kerapuhan kita. Tapi kita tertanam di dalam gereja lokal di mana Tuhan tempatkan kita. Tuhan berkati setiap kita. God bless you all.